Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara untuk membuat hasil Google Form menjadi nilai per KD atau per mapel. Langkah pertama, kalian login dulu ke akun Gmail atau akun Drive kalian. Saya sudah login tadi. Kita buka Drive. Tentu saja kita sudah membuat soal sebelumnya dan siswa kita juga sudah menjawab soal tersebut. Soal yang kita gunakan adalah soal pilihan ganda seperti ini dan sudah kita atur untuk skornya dan kuncinya ya. Seperti ini. Skornya 1 untuk satu soal dan kuncinya juga sudah. Kemudian anak-anak juga sudah menjawab. Hasilnya kita buka. Jadi nanti yang kita pakai untuk membuat hasil Google Form menjadi nilai per KD atau per mapel adalah dari form respon atau jawaban para siswa kita dari soal yang telah kita buat. Nah, sebagai contoh, ini ada siswa 10, kemudian soal juga 10 dengan pilihan gandanya masing-masing soal ada 4 ya. Kemudian kita fokus ke hasilnya. Kalau hasil yang ada di form respon ini skornya masih global, jadi dari anak mengerjakan skornya berapa. Itu padahal yang kita inginkan adalah nilai per KD, bukan global satu soal. Nah, biasanya satu KD atau satu mapel di soal tematik itu terdiri dari beberapa soal. Nah, katakanlah di soal ini terdapat 2 KD atau 2 mapel. Soal nomor 1 sampai 5 adalah KD 1, mapelnya IPA misalnya. Kemudian soal nomor 6 sampai nomor 10 adalah KD 2, mapelnya IPS misalkan. Nah, untuk mengetahui berapa soal KD 1 atau mapel IPA dan berapa skor atau nilai KD 2 atau mapel IPS, kita harus tahu yang pertama adalah untuk pertanyaan per soal itu yang salah mana, yang betul mana. Kemudian poinnya berapa. Biasanya untuk soal pilihan ganda poinnya 1 kalau betul, kalau salah poinnya 0. Nah, di sini kan belum ada. Nah, maka dari itu kita butuh bantuan dari menu add-on di sini.
ini kalau kita klik masih kosong ya. Nah, untuk add-on yang kita gunakan ini tidak bisa kita dapatkan langsung dari menu ini ya, dapatkan add-on, tapi kita harus mencari di Google terlebih dahulu. Mari kita cari add-onnya di Google. Nah, ini saya sudah mencari tadi, nama add-onnya adalah Flubaro add-on. Kita klik, kemudian kita tuju situsnya flubaro.com, kita klik, kemudian kita klik try it now. Ini free atau gratis. Kita pilih yang pertama ini, visit the Flubaro add-on page. Kita klik, kemudian di sini akan muncul menu install dari Flubaro. Kita klik install, lanjutkan, kemudian kita pilih akun Gmail kita yang ada soal tadi, kemudian kita beri izin kepada add-onnya untuk mengakses tadi ya form responnya. Kemudian kita selesai. Kemudian setelah install selesai, kita kembali ke form responnya. Kita cek di sini belum ada, kita refresh. Kita tunggu, sedang diproses. Ya, kita cek kembali. Nah, add-on Flubaro-nya sudah tampil. Kemudian kita perlu klik enable Flubaro in this sheet, baru nanti keluar menunya. Kita klik, ya, ini kita silang saja, tidak apa-apa. Nah, kemudian kita cek menunya sudah muncul atau belum. Sudah. Nah, kalau menunya sudah muncul, ini ada beberapa, nanti kita akan pakai yang paling atas, menu Create Assignment. Sebelum ke sini, kita perlu membuat kunci terlebih dahulu. Ini saya sudah buat kuncinya, dibuat ya, jadi semua pilihan jawabannya benar. Caranya bisa kita copy ini ya dari siswa yang jawabannya benar semua. Nah, salin, kemudian tempel, atau membuat kunci sendiri dengan cara ketika siswa selesai mengerjakan, sebelum mau diolah nilainya, kita mengerjakan soal itu sendiri dengan kunci yang sudah kita punya dijawab benar semua. Nah, kemudian setelah itu baru kita bisa
melakukan langkah selanjutnya. Ketika kunci sudah ada dengan dua cara tadi, terserah mau pakai yang mana, yang penting di sini sudah ada tampilan kunci dengan semua pilihan jawaban yang benar. Nanti skornya 1 semua, tidak ada yang 0. Kita kembali ke menu add-on, kemudian Flu Barrow, kemudian kita pilih Grade Assignment. Di sini akan muncul 3 menu ya, grading option, point, dan question ya. Untuk question ini, pertanyaan di form yang sudah kita buat tadi, selain soal ya harus kita ganti ya, jangan normal grading. Untuk skor kita ganti skip grading. Untuk nama kita ganti yang paling atas ini ya. Nomor absen juga. Nah, untuk yang pertanyaan kita biarkan seperti ini. Kalau sudah, ini ya, ini skornya 1 ya. Dia pertanyaan karena soalnya opsional, biasanya kalau benar 1, kalau salah 0. Ini karena kunci jadi benar semua ya, harapannya. Anak-anak juga harapannya benar semua. Gitu. Kemudian kita continue. Nah, ini sudah ada ini kunci tadi yang kita dapatkan dengan mengerjakan sendiri dengan jawaban semua benar, atau kita pilih siswa dengan skor sempurna ya, kita copy seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian yang kita pilih adalah yang kunci saja ya, dengan semua jawaban benar. Kemudian kita klik continue. Nah, ini sedang proses. Kalau sudah jadi, nah tampilan akan berubah seperti ini. Kalau klik continue tadi, proses, tapi nggak muncul seperti ini, bisa diulangi lagi. Ya, ini kita silang saja, diulangi lagi. Misalnya tampilan masih seperti tadi, belum berubah, diulangi lagi. Add-on, Flu Barrow, kemudian tadi menu Grade Assignment. Nah, seperti tadi ya, bisa dilakukan langkahnya kembali. Nah, ketika sudah sukses, tampilannya akan berubah seperti ini. Kalau tampilan yang tadi itu kan di sini pertanyaan nomor 1, pilihan 1, pilihan 2. Jadi kita tidak tahu dia benar atau salah, skornya berapa. Nah, kalau ini sudah berubah. Jadi, siswa C ini nomor 1 betul, nilainya 1. Nah, siswa B ini nomor 5 salah, nilainya 0. Begitu. Kemudian ini total skornya ya. Siswa B nilainya skornya 9, siswa F 7 ya. Kemudian ini persentasenya. Nanti yang kita pakai adalah yang ini, yang 1010. Nah, kita tadi sudah membuat permisalan. Soal nomor 1 sampai nomor 5 adalah KD1 atau mapel pertama IPA. Soal nomor 6 sampai nomor 10 adalah KD2 atau mapel yang kedua, IPS misalkan tadi. Nah, ini kita copy ke Excel ya.
Kita buka Excel-nya terlebih dahulu. Nah, kita copy dari kolom yang ini, yang tulisannya tebal ini, mengandung pertanyaan-pertanyaan, sampai kolom siswa yang terakhir. Kita copy, salin, kemudian kita pindahkan ke Excel ini ya. Kita paste. Nah, ini saja, paste biasa. Kita klik, kemudian kita atur agar enak dipandang ya. Ini nggak kepake sebenarnya. Ini coba biar ini nggak terlalu lebar, bisa seperti ini. Nah, biar enak dilihat. Ini isinya ya time tadi. Kalau usah, ini kita perkecil saja. Ya, nanti yang kita pakai ini. Nah, kita perlu buat kolom ya untuk nilai KD pertama atau mapel pertama. Kita klik insert, klik kanan, insert. Nah, muncul kolom baru. Ini kita tulis KD 1 atau mapel IPA. Kemudian di sini KD 2 atau mapel IPS. Nah, kita jumlahkan ya dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5 menggunakan rumus sama dengan SQM dari pertanyaan 1 sampai 5. Enter. Kemudian kita tarik saja yang ini juga sama. Nah, ini masih berupa poin total ya. Nah, bagaimana agar nanti bisa diketahui KD 1 atau mapel 1 nilainya berapa? 90 atau 100 atau 70. Maka kita sesuaikan ya, karena ini soal KD 1 ada 5, maka paling enak adalah kalau betul semua kan nilainya 100. 5 kali berapa biar jadi 100 kali 20. Nah, ini rumusnya dikalikan 20. Enter. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini juga sama, soalnya 5 juga, kita kali 20. Enter.
kita sesuaikan ya. Kalau soalnya hanya ada 4, berarti berapa biar jadi 100, berarti kali 25. Gitu. Nah, ini sudah ketahuan nilainya. Kita bold biar jelas. Nah, ini untuk siswa B nilai KD1 atau mapel IPA-nya 80. Nilai KD2 atau IPS-nya 100. Begitu seterusnya. Itu cukup mudah ya. Kalau belum jelas bisa diulangi ke bagian video yang kalian perlu penjelasan ulang. Nah, ini seperti ini. Kalau ada pertanyaan bisa menulis di kolom komentar ya, silakan nanti bisa saya jawab. Kemudian jika video ini cukup bermanfaat untuk orang lain, bisa di-share. Kemudian jika kalian suka dengan video ini, bisa klik like. Kemudian agar saya semakin bersemangat untuk mengupdate videonya, bisa klik subscribe. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu di video berikutnya.